Halo Sobat Wiki, jumpa lagi di Top 5 News of the Week bersama saya Nika Nininga Nancy dan saya Radita Oktaviani. Dan seperti biasa, kita akan menampilkan 5 berita terpopuler di minggu ini. Dan berita pertama diawali dengan berita tentang perselingkuhan, Ken. Seorang kepala desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur digerebek warga karena melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki yang tak lain adalah stafnya. Sang suami kepala desa ini ternyata dia pernah memergoki sang istri berselingkuh sebanyak 3 kali. Nah, padahal sang suami ini rela berhutang hingga 150 juta pada saat pencalonan Bukades dan mendapatkan gaji hanya 400.000 per bulannya untuk hidup sehari-hari. Kades Watgalih Pasuruan yang berinisial RK berusia 38 tahun digerebek saat bersama SL yang tak lain adalah staf di lingkungannya. Kades Watgalih Pasuruan yang berinisial RK digerebek saat bersama SL yang tak lain adalah selingkuhannya. Diketahui SL merupakan staf atau perangkat desa di kantor RK. EM, suami Bukades ini mengatakan dugaan perselingkuhan istrinya ini sudah lama terjadi. Kasus sebelumnya belum berhasil digerebek, namun baru ketiga kalinya ini perselingkuhan antara sang istri dan stafnya berhasil diciduk masyarakat. Awal kejadian penggerebekan Bukades alias RK ini bermula saat ia pergi mengendarai sepeda motor sendiri pukul 8 pagi. Suami RK lalu mengikuti istrinya yang berhenti di rumah yang berada di desa Dadanggelis. Ternyata di dalam rumah tersebut Bukades tidak sendirian. Dirinya berada di rumah itu bersama dengan SL. Suaminya yang menyaksikan Bukades masuk ke dalam rumah tersebut mulai mengajak warga untuk melakukan penggerebekan. Ketika warga menggerebek, ternyata Bukades dalam keadaan tak berbusana bersama SL. Bukades dan selingkuhannya itu berusaha kabur dari penggerebekan warga. SL berhasil kabur lewat pintu depan, namun akhirnya sukses ditangkap setelah pelaku diteriaki maling. Sementara RK berhasil ditangkap saat berusaha kabur lewat pintu samping. RK dan SL akhirnya digiring oleh Polsek Nguling untuk dibawa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan. Kasubag Humas Polres Pasuruan Kota AKP Endi Purwanto mengatakan 2 sepeda motor berhasil diamankan sebagai barang bukti. Oke, dan berita kedua ini masih mengenai kasus video syur alias video mesum yang menyangkut artis Gabriela Larasati. Dia mengaku bahwa ia merupakan pemeran dalam video panas yang berdurasi 14 detik itu. Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan Gabriela sempat membuat laporan tentang pemerasan terkait videonya tersebut pada 11 Februari 2021 lalu. Kini pelaku telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Artis Gabriela Larasati mengaku bahwa pemeran video mesum mirip dirinya yang beredar di media sosial adalah dia. Hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya Kamis 25 Maret 2021. Yusri menjelaskan, jika Gabriela sempat membuat laporan ke polisi pada 11 Februari 2021 lalu, ia mengaku diancam dan diperas oleh seorang lewat akun media sosialnya. Model kelahiran Yogyakarta ini diancam dan dimintai uang jika ingin video syurnya itu tidak viral di media sosial. Yusri mengatakan, dari laporan itu pihaknya berhasil mengidentifikasi akun media sosial Instagram yang mengancam dan berupaya memeras Gabriela, yakni Yudi.S03 alias YS. Berdasarkan hasil profiling Polri, diketahui bahwa YS berada di Medan, Sumatera Utara. Akhirnya YS yang berusia 22 tahun tersebut berhasil dibekuk polisi di rumahnya di Medan pada Sabtu 20 Maret 2021. Yusri menjelaskan dari pengakuannya, pelaku merupakan seorang pengangguran. Ia mengancam Gabriela untuk mendapatkan sejumlah uang. Ia juga melakukan aksinya hanya karena iseng. Dalam kasus ini, pelaku belum mendapatkan uang dari Gabriela Larasati. Meski begitu, karena perbuatannya, pelaku dijerat pasal 27 Jungto pasal 45 Undang-Undang ITE. Dalam kasus terkait video syur Gabriela Larasati ini, sebelumnya Polres Jakarta Barat telah membekuk dan menetapkan 2 tersangka yang menyebarkan video tersebut secara masif di sosial media.
Berita selanjutnya mengenai vaksinasi COVID-19. Vaksin AstraZeneca diperbolehkan digunakan secara agama dan ditegaskan bahwa vaksin ini halal oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal ini dikatakan melalui juru bicara Wapres, Mas Duki Baidowi. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak mempermasalahkan lagi apakah vaksin ini halal atau tidak. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menyatakan vaksin AstraZeneca halal untuk digunakan. Sebelumnya, vaksin ini sempat dinyatakan haram karena mengandung tripsin babi. Sebagian masyarakat mempertanyakan halal dan haramnya vaksin AstraZeneca yang dikabarkan mengandung tripsin babi. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Wapres Mas Duki Baidowi menjelaskan bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah memperbolehkan vaksin AstraZeneca digunakan secara agama. Ia meminta masyarakat tak ragu lagi dalam vaksinasi menggunakan vaksin AstraZeneca. Ia pun berpendapat, dibandingkan mempersoalkan halal dan haramnya vaksin ini, ia meminta masyarakat fokus pada tercapainya kekebalan kelompok atau herd immunity hingga pada upaya agar herd immunity tersebut tercapai. Adapun ia menyebut bahwa saat ini ulama-ulama di Jawa Timur hingga pesantren-pesantren sudah melakukan vaksinasi COVID-19 menggunakan vaksin AstraZeneca. Bahkan MUI Jawa Timur menjelaskan penggunaan vaksin AstraZeneca halal dan suci untuk proses vaksinasi. Keputusan itu didasarkan hasil musyawarah ahli fikih dan pakar di Jawa Timur. Dalam konferensi pers di kantor MUI Jawa Timur, Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca dapat digunakan untuk vaksinasi warga di masa pandemi COVID saat ini. Keputusan tersebut didasarkan bahwa penggunaan tripsin babi dalam vaksin AstraZeneca yang telah diolah, artinya berubah bentuk dan fungsi, maka halal dan suci untuk digunakan. Diketahui vaksin ini sendiri tercatat sudah disetujui dan digunakan di beberapa negara mayoritas muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, dan Mesir. Sementara itu, Jawa Timur jadi daerah pertama yang menggunakan vaksin AstraZeneca. Presiden Joko Widodo pun telah melihat langsung vaksinasi AstraZeneca di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Presiden telah memerintahkan Menteri Kesehatan untuk segera mendistribusikan vaksin AstraZeneca ke provinsi lain di tanah air. Pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah batal menggelar pernikahannya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, Atta mengaku telah bersyukur karena melangsungkan foto prewedding di sana. Ya, dan mereka ini menyewa gedung GBK tanpa di-endorse. Wah, pasti akan merogoh kocek yang sangat besar ya kan ya? Betul, berikut informasinya. Atta Halilintar menjelaskan bahwa dirinya sengaja menyewa GBK untuk keperluan pemotretan jelang pernikahannya. Calon suami Aurel Hermansyah ini memastikan jika dirinya membayar biaya sewa GBK dengan uangnya sendiri tanpa di-endorse. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah di kanal YouTube Atta Halilintar pada Rabu 24 Maret. Dalam vlog Atta, Aurel Hermansyah tampak mengenakan gaun berwarna putih. Sementara Atta Halilintar mengenakan setelan jas berwarna senada. Tak hanya melakukan foto prewedding, Atta dan Aurel pun iseng membuat adegan yang biasa dilakukan pasangan saat melamar kekasih. Pria 26 tahun ini duduk bersimpuh di hadapan Aurel sambil menanyakan kesediaannya untuk menikah dan menjadi ibu dari anak-anaknya. Atta mengungkapkan foto prewedding yang dirinya dan Aurel jalani bakal menjadi momen bersejarah bagi kehidupan mereka. Rencananya, Aurel dan Atta akan menikah pada 3 April 2021 mendatang. Dan berita terakhir ini masih mengenai keluarga Anang Hermansyah. Kali ini seorang aktivis waria, Marlin Sofyan, berkomentar mengenai Anang Hermansyah, Aurel, dan juga Krisdayanti. Hal ini bermula dari unggahan Marlin yang beredar luas di media sosial termasuk akun gosip. Dalam unggahan tersebut, Marlin menyatakan bahwa Aurel dan Anang memiliki hati yang keras. Menurutnya, perceraian yang terjadi antara Anang dan Krisdayanti sudah merupakan skenario Tuhan.
Nama Merlin Sofyan kini menjadi perhatian publik usai unggahannya soal Krisdayanti, Anang, dan Aurel Hermansyah ramai di media sosial. Diketahui, Merlin Sofyan merupakan seorang aktivis kesetaraan hak-hak kelompok waria yang pernah memenangkan kontes Ratu Kecantikan Putri Waria Indonesia tahun 2006. Dalam unggahannya pada Kamis 25 Maret, Merlin Sofyan menyebut Aurel dan Anang merupakan duo keras hati yang tak mensyukuri hidup. Apalagi keduanya terus mengulang-ulang kisah hidup saat masih tinggal di ruko setelah Anang bercerai dari KD pada 2009. Ia juga menyebut Anang dan Aurel masih memiliki dendam dan sakit hati, meski hidupnya kini dinilai jauh lebih baik. Padahal menurut Merlin, hidup di ruko jauh lebih beruntung ketimbang harus tidur beratapkan langit. Selain itu, dia juga menilai keduanya memiliki aset miliaran rupiah yang bisa diuangkan. Lebih jauh lagi, Merlin mengutarakan jika seharusnya Anang bersyukur usai bercerai dari Krisdayanti. Aktivis waria ini menilai bahwa perceraian Anang dan KD merupakan skenario dari Tuhan. Selain itu, ia menyebut Aurel Hermansyah sebagai sosok yang keras hati, terutama kepada Krisdayanti. Menurutnya, Aurel sama sekali tak menghargai KD sebagai ibu kandung yang telah melahirkannya. Aurel justru memperlakukan ibu sambungnya, yaitu Ashanti, jauh lebih hangat daripada KD. Unggahan sang aktivis ini kemudian menuai pro dan kontra di kalangan warganet. Tak sedikit yang meminta dia untuk tidak mengurusi urusan hidup orang lain. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler di minggu ini. Jangan lupa terus saksikan Top 5 News of the Week. Saya Seradita. Dan saya Nika Ninianinsi. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.